Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Tribun Bastory edisi Sabtu 23 Agustus 2025. Tribuners, seperti biasa di Tribun Bastory kami selalu mengangkat tema-tema menarik dengan narasumber yang hebat-hebat tentunya. Dan hari ini Tribun Bastory kedatangan seorang penyanyi wanita cantik ya, dengan suara merdu dan khas nada tingginya ya. Kita hari ini kedatangan Kak Mayfie Patikawa. Dan hari ini tema yang akan kita bahas yaitu debut single terbaru dari Kak Mayfie Patikawa dengan judul Sedimana. Dan Tribuners, sebelum kita kenalan ya, saya mau mengingatkan kepada Anda yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema yang mau gabung, silakan boleh banget melalui kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon karena kita live di sana. So Tribuners, di studio Tribun Ambon yang berada di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, sudah hadir di samping saya ada Kak Mayfie Patikawa. Selamat malam. Selamat Kak malam, Mayfie. Kak. Apa kabar hari ini, Kak? Baik, puji Tuhan. Baik. Oke, Kak Mayfie, ini Kak Mayfie kan baru aja merilis single terbaru dengan judul Sedimana. Ini baru rilis kalau nggak salah kemarin ya? Hari ini. Oh, hari ini? Iya, hari ini. Oke, Jam 10 hari pagi ini. tadi. Jam 10 Iya. pagi tadi. Nah, judulnya itu Sedimana. Nah, ini lagunya bercerita soal apa, Kak? Ini mungkin pengalaman pribadinya pencipta sih, Oh. Kakak Kevin Syaletua. Mungkin Kak Kevin kalau nonton sih harus nonton ini. Mungkin ceritanya karena cowoknya udah break sama ceweknya, terus ceweknya yang masih mengharapkan cowoknya mungkin. Ya, ceritanya jadi seperti belum itu move ya. on gitu Iya, belum ya? move on. Oke, jadi ini pasti akan relate banget sama hubungan orang saat ini yang Iya, belum pasti, move pasti. on ya. Ada kayak mengalami di sini Tribuners. Oke, nah gimana ceritanya Kak? Kakak dihubungi sama penciptanya kah, atau kakak yang menghubungi penciptanya tuh seperti apa sampai bisa dipilih untuk membawakan lagu ini? Itu waktu itu beta ke Jakarta, ada kegiatan Soksi, Oke. ya, ada PR Soksi. Terus ketuanya Abang Boy Sangaji, Abang Boy Sangaji bilang, Mayfie ayo dong bikin lagu yang satu kali booming gitu loh, selain lagu Dangke. Terus Abang Boy sarankan, ini tolong cari penciptanya Kakak Kevin. Dan beta langsung cari kontaknya Kakak Kevin, terus hubungi Kakak Kevin, dan besoknya nggak pakai waktu lama tuh, besoknya tuh Kak, besoknya tuh langsung kita ngobrol soal project pembuatan lagu ke depannya. Jadi Abang Boy itu ada beli lagu itu sekitaran 7 atau 8 lagu khusus buat saya nyanyi. Oke, Iya. tapi yang baru dirilis satu ini Iya, atau? Sedimana. Oke, Sedimana. Nah, tapi kalau dari Kak Mayfie sendiri gimana, merasa apakah lagu ini memang menjadi lagu yang kemudian enak dibawakan atau seperti apa? Menurut beta sih bagus karena memang nadanya itu sesuai sama beta punya karakter suara juga Kak. Oke. Nah, mungkin kita bisa dengar sedikit Kak Mayfie nyanyiin lagu ini karena kepo juga. Kita mau tahu dong gimana sih, mungkin dari Oke, dikit refnya aja boleh? ya. Oke. Lagi binden nih, nggak apa-apa ya. Sedimana sekarang suara yang sapa, beta di sini masih jaga janji yang selupa. Sedimana beta masih belum lupa. Tepuk tangan. Aduh, langsung jadi galau nih. Padahal lagi baik-baik aja hubungannya, tapi aduh. Pasti Tribuners di rumah yang ngalamin udah pada netesin air mata. Ini nih ada tisu, silakan dipakai. Oke, nah Kak Mayfie, Kak Mayfie itu terjun ke dunia nyanyi ini sejak kapan? Karena kalau yang saya lihat singlenya udah 6 di YouTube channelnya, tapi kita tahu Kak Mayfie ini sebenarnya baru-baru aja kan, padahal udah lama sebenarnya mengeluarkan single. Viralnya itu mungkin
tahun kemarin ya, Desember. Tapi berani nyanyinya itu 2018 dan itu direkrut sama Laguga Entertainment, manajemen Laguga Entertainment. Dan dong percaya beta buat Mevi bisa nih gitu. Terus ya mulai dari 2018 merintis sampai sekarang. Dari 2018, tapi baru dikenalnya itu baru tahun lalu ya. Iya, tahun Desember lalu. tahun lalu, karena ada sebuah video yang kemudian viral. Nah, gimana tuh, bisa ceritain ke Tribuners awal mula itu lagi ngapain? Di dalam video itu lagi, kalau nggak salah ada acara ya, terus Kak Mevi nyanyi. Nah, gimana tuh ceritanya? Itu kan acara wisuda tuh, Desember, Unpati punya. Terus apa namanya? Salah, bukan Unpati, Poltek. Oke, Poltek. Poltek. Terus diundang tuh ke situ, acara keluarga juga kan, kakak di Latu Halat. Lalu disuruh nyanyi. Tapi pas udah tahan mic, itu lagi orang-orang di sekitar lagi bandar bir itu. Tapi orang-orang yang lihat itu dipikir Shopee. Padahal itu cuma bir gitu. Pas ambil kan pertamanya tuh ditolak tuh. Gak nahan gitu ya, udah minum aja gitu. Teguk langsung ya. Teguk langsung, habis teguk ya sudah. Attack masuk, langsung masuk aja. Masuk nyanyi gitu. Dan Kak Mevi sendiri nggak nyangka bahwa akan seviral itu. Iya, nggak nyangka banget. Nah, Kak Mevi tahu dari mana bahwa videonya udah viral? Itu kan di-upload sama teman, temannya tinggal di Latu Halat juga, namanya Ingrid. Terus uploadnya itu malam, tapi jaringannya itu jelek, jadi teruploadnya yang benar-benar itu pagi jam sekitaran jam 5 apa jam 6. Terus kaget, view-nya udah 1.000, pokoknya setiap menit itu naik 2.000, 3.000 sampai jutaan gitu. Bahkan Berita Maluku di-repost di-repost juga. Repost dan di-re-upload sama berbagai akun lain. Oke. Nah, gimana tuh tanggapan keluarga pas tahu video kakak viral terus lagi neguk bir lagi? Mama sempat marah. Itu parah sih. Itu marah kayak, Mama kan lagi di Papua tuh, kerja di Manokwari. Terus Mama VC. Mama bilang, Mevi ini sih bikin apa ini? Sih bikin malu beta saja gitu. Tapi mamanya tuh lihatnya tuh kayak tuang minumannya, pas telan minumannya. Tapi Mama tidak lihat bahwa suara anaknya nih kayak gini loh. Kan Mama tuh tidak pernah lihat beta nyanyi langsung. Iya, Mama tidak pernah lihat beta nyanyi langsung. Mama cuma bisa lihat di video karena Mama jarang pulang juga. Mama kerja 5 tahun baru balik Ambon. Itu juga sampai 1 minggu di Ambon. Berarti Kak Mevi di sini tinggalnya sama siapa? Sama oma, sama opa, sama kakak. Jadi jauh dari Mama. Nah, iya. Sekarang gimana respons Mama dari yang tadinya pas tahu Kak Mevi viral, terus sempat marah-marah. Nah, sekarang Kak Mevi udah cukup terkenal, udah pasti menghasilkan uang juga. Gimana respons Mamanya? Sebagai orang tua pasti bangga sih Kak, selalu dipuji. Pokoknya Mama bangga karena ada peningkatan dari yang lalu-lalu lah. Oke, dan pastinya sekarang udah menggelar konser, bahkan bukan cuma di Maluku, tapi kemarin saya lihat juga sempat ke Papua, dan mungkin bisa diceritakan selain di Ambon ya, tentunya udah menggelar konser di mana aja? Di Sorong, di Merauke, ke Jakarta. Itu pasca viral videonya itu? Iya. Itu pokoknya panggung besarnya tuh di Merauke sih. Tapi kalau di Ambon mungkin orang tidak terlalu kenal Mevi gitu. Tapi kalau di daerah Papua, daerah NTT mungkin lebih kenal karena pas sampai di Papua, beta pikir beta biasa saja karena memang kayak saya pernah merasakan seviral ini, saya pernah merasakan kayak yang terkenal nih kayak biasa aja. Pas nyampe di Merauke itu kayak Mevi, pokoknya kayak artis yang bagaimana gitu. Padahal cuma lewat viral di TikTok aja gitu.
Oke, tapi kan tentu dari Kak Mevi juga nggak ingin karirnya hanya sebatas viral sementara Iya. doang, karena apa harapannya untuk single ini ke depan supaya bisa lebih dikenal lagi, mungkin bisa lebih melebihi dari lagu Dangke tadi, Kak. Pokoknya kalau kedepannya pasti ada evaluasi untuk laga single ini, biar kedepannya single baru lebih legit lagi daripada single ini. Oke. Nah, apa perbedaan sebelum Kak Mevi itu viral dan setelah viral ini yang paling signifikan lah perbedaannya? Apa ya? Mungkin jobnya lebih banyak, bukan Cuannya lebih hanya banyak ya. apa? Rate budgetnya mungkin beda ya. Si Oke. dulu segini, sekarang udah ya kayak gini. Terus dikenal Bisa banyak di-spill orang nggak? juga. Pokoknya udah dikenal banyak orang lah, puji Tuhan. Berarti kemana-mana tuh udah ada yang minta foto, Kak Iya, Mevi minta foto foto. dong. Ya. Oke. Di Senang mana aja tuh sih. biasanya dimintain foto? Di mall-mall, di jalan-jalan pun kayak Mipi foto, mau dengseng mau ya sudah siap ya. Oke lah. Yang penting jangan mengganggu aja Iya. kan. Oke. Nah, Kak Mevi ini selain nyanyi apalagi kesibukannya, Kak? Kuliah mungkin karena lagi skripsi. Mm-mm. Terus Beta juga pelatih paduan suara. Kalau ada yang minta buat melatih, ya latih gitu. Oke. Pelatih vokal juga. Kuliah di mana, Kak? Di IAKN Ambon. Wow, iya KN Ambon ini emang selalu melahirkan penyanyi-penyanyi berbakat ya. Kita tahu, Iya. sebut saja Presley Niki Julu yang juga merupakan penyanyi hebat dan menjadi kebanggaan Kota Ambon bahkan Maluku saat ini. Dan kita tahu lagu-lagu Timur saat ini tuh lagi viral Iya, ya, hype-hype-nya ya. lagi diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek juga join Suka ya? banget, suka banget sama lagu-lagu Timur. Bahkan kemarin lagu Tabola Bale Bola bale. sempat menjadi lagu yang disuguhkan saat upacara HUT ke-80 RI kemarin. Itu luar biasa banget. Dan penyanyi-penyanyi Timur, Kak Presley juga kemarin diundang sama TV-TV besar. Nah, Kak Mevi sendiri melihat penyanyi-penyanyi Timur yang saat ini sudah sangat terkenal, sangat diminati lagu-lagunya, gimana tanggapannya, Kak? Apakah Kakak juga bercita-cita untuk nanti suatu hari mungkin bisa nyanyi di Istana Negara, Amin, Kak? amin, amin. Apa ya, kalau untuk penyanyi Timur pasti beta support lah. Karena beta merasakan dong punya proses juga karena beta seperti itu. Dan harapan beta mungkin ke depannya pasti ada penyanyi-penyanyi baru tetap dari Timur. Karena Timurnya lagi Timur Pride banget nih. Lagi high-high banget nih. Iya sih, itu sih aja kakak. Oke. Nah, Kak Mevi sendiri biasa nyiptain lagu nggak, Kak? Karena kalau kita lihat sekarang tuh ya, penyanyi-penyanyi tuh pada berbondong-bondong juga selain bisa menyanyi, mereka tuh berusaha untuk bisa menciptakan lagu karena udah banyak penyanyi-penyanyi yang kemudian disomasi karena membawakan lagu-lagu tanpa izin dari penciptanya. Makanya Iya, banyak iya. yang juga udah berinisiatif untuk menciptakan lagu sendiri. Nah, Kak Mevi sendiri biasa menciptakan lagu apa enggak? Iya, biasa menciptakan lagu juga sih. Apa ya, menurut beta pribadi untuk membahas soal ini, apalagi sekarang ada menggebu-gebunya soal royalti ya kak. Kalau beta pribadi, beta bangga sih kalau orang nyanyi beta punya lagu. Bangga sekali, itu positifnya ya, karena yang perlu jauh-jauh bawa, kalau apa harus bawa lagu barat kayak lagu ini, tapi kau punya lagu juga bisa, lagu Indonesia, lagu Timur gitu. Negatifnya itu kalau apa namanya, orang ngaku-ngaku, itu aja sih. Kalau ngaku-ngaku itu parah. Tapi kalau dong mau bawa di acara atau event-event apapun itu, apalagi event-event besar ya, oh bangga sekali sih kalau orang nyanyi, oh itu ciptaannya Mevi tuh, siapa sih yang gak bangga kayak gitu. Iya. Kak Mevi ini sebenarnya Tribuners, kalau kalian tahu ya, Kak Mevi sebenarnya lagi serak, Iya. lagi sakit, tapi harus banget datang ke
Tribun Bastory untuk bagi-bagi cerita bersama kami di sini karena besok udah harus terbang ke Jayapura ke sih. Jayapura, jadwalnya sibuk banget. Mau ada acara apa nanti Kak di Jayapura? Kak, itu acara private-nya pemerintah di sana. Ya. Dan setelah ke Jayapura ada lagi? Balik lagi mungkin ke Ambon, dari Ambon lagi terbang ke Jakarta untuk ketemu langsung sama Kak Kevin juga, karena Abang Boy bilang bahwa harus koordinasi dengan Kevin, terus harus ciptakan proyek-proyek yang baru yang lebih baik lagi. Nah, kakak tadi sempat nyinggung bahwa selain menjadi penyanyi, kakak juga nah, Iya. kakak sendiri supportnya untuk Kak Mevi khususnya di single C di mana ini seperti apa? Oh, sangat support ya, karena contohnya aja Abang Boy gitu, ketua dari Depiar Soksi Provinsi Maluku, beliau yang mendorong beta buat Mevi, ini abang beli lagu segini nih buat Mevi nyanyi ya, harus ini. Dan anggota Soksi juga sangat mendukung, mereka share, mereka subscribe YouTube-nya Mevi gitu. Pokoknya dibagikanlah, selalu support anggota Soksi semuanya. Kak Mevi ini by the way ya Tribuners, follower TikToknya tuh udah banyak. Udah berapa Kak? Seratusan lebih ya? Iya, seratusan ribu. Sebelum viral tuh berapa followersnya? Paling tinggi 70 mungkin. 70. Iya, 70 aja. Iya. Bisa naik drastis banget ya. Iya. Power of media sosial ternyata ya guys. Jadi ketika viral sekarang tuh kalau kalian ngikutin media sosial yang paling viral apa sih Kak? Hujan dan Gerald. Hujan dan Gerald ya. Nanti Hujan dan Gerald juga mungkin akan kita undang ya. Harus si Tribun tolong. Karena udah banyak yang request juga Kak, katanya undang dong Hujan dan Gerald. Mungkin beberapa hari ke depan akan kita undang kali ya. Memang spesial sih, spesial, tamu spesial. Kita harus bangga banget dong punya orang-orang Ambon yang udah mulai hype, dan bahkan kita harus dukung Ucan dan Gerald supaya bisa masuk ke TV nasional. Pokoknya langgeng terus ya. Iya. Oke. By the way, Kak Mevi ini udah punya pacar belum? Oh, udah. Udah. Iya. Udah. Gimana supportnya di single terbaru kali? Sangat support sekali sih. Tapi yang pasti lagu Saya Dimana ini nggak melambangkan hubungan Kak Mevi kan? Enggak dong. Astaga. Ini mungkin melambangkan kisahnya Tribuners di rumah mungkin ya. Berapa, nggak semua. Oke, Kak Mevi suka dukanya jadi penyanyi, apalagi udah cukup terkenal kayak gini apa? Dia dapat head comment nggak sih? Oh iya, sering. Apalagi beta tuh suka nyanyi nada-nada tinggi. Jadi hatersnya tuh banyak ya. Biasanya apa tuh komenannya? Komennya tuh kayak terlalu paksa sih, stop sudah Pi. Begitu tuh. Parah. Sering sekali Kakak. Terlalu paksa tuh karena Kak Mevi nyanyinya emang nadanya tinggi, jadi mereka mungkin nggak ngerti kali ya bahwa itu harus dinyanyiin dengan ekspresi yang kayak gini. Iya, benar. Makanya diartikan sebagai paksa. Iya gitu loh. Terus apa lagi biasanya? Apa ya? Sering pakai rok mini mungkin. Oh, mungkin dibilang apa berarti terlalu seksi? Iya, terlalu seksi. Tapi menurut beta B aja itu sing terlalu ini juga karena tuntutan ini ya, entertain. Pekerjaan. Iya. Itu dukanya, sukanya apa Kak? Pasti banyak banget. Sukanya apa ya, tampil di depan orang dan merasa paling wah itu di atas panggung, kayak abis nyanyi kasih yang terbaik buat penonton dan penontonnya senang, itu syukurnya parah, kayak bersyukur banget orang bisa suka seperti itu. Dan Tribuners tadi di sebelum mulai itu kita sempat ngobrol dan Kak Mevi ini bilang bahwa sebenarnya Kak Mevi itu orangnya introvert, tetapi sekarang kan udah berada di dunia, sebut aja dunia entertainment gitu ya, nggak mungkin untuk introvert lagi gitu, karena mau nggak mau harus tuntutan pekerjaan ya dengan banyak orang. Harus menunjukkan karya-karya untuk banyak orang. Jadi gimana tuh dari yang tadinya introvert harus
nyanyi di depan banyak orang, harus berurusan dengan banyak orang, gimana berarti? Susah sih, susah sekali. Sampai sekarang masih apa sih orang bilangnya kayak ambigu lah, abu-abu. Kayak masih canggung buat mengenal orang baru, tapi kalau cuma sekedar foto ya oke lah masih bisa diladenin. Tapi kalau untuk bicara langsung secara lebih dari 5 menit atau itu sudah kayak jenuh, kayak lebih cepat jenuh. Tapi kalau orangnya asik ya oke, gas gitu. Kak, gimana sih rasanya di atas panggung terus pas nyanyi terus euforia penonton setinggi itu, terus mungkin pas nyanyinya itu gini-giniin tangan ke penonton tuh gimana Wow, sih? parah, Saya seneng parah, penasaran deh, seneng rasanya parah, gimana? seneng parah, Oke. bangga banget, bangga. Pokoknya kalau sampai di atas panggung itu berasa kayak star banget sih. Iya, Hmm. rasa star Hmm. gitu. Yang penting jangan sampai sombong ya Iya, Kak ya. Oke, karena fans juga menjadi orang-orang yang yang kemudian berpengaruh untuk iya berpengaruh dan berkontribusi pastinya untuk karirnya Kak Mevri. iya. Nah, pernah nggak sih dulu em, pernah nggak sih dulu membayangkan kayak misalnya lagi nonton TV terus lihat para penyanyi nyanyi terus pernah bermimpi nggak pengen masuk TV atau tampil di konser yang besar seperti penyanyi-penyanyi besar gitu? Ya itu pasti sih karena memang hobi nyanyinya tuh dari kecil tuh kata. Dari Iya, dalam kandungan nggak? kayaknya em, em, hobinya tuh dari kecil jadi introvert juga, kalau disuruh nyanyi juga malu-malu. Jadi cuma nonton TV dan artis yang sering beta nonton itu kayak Beyonce, Whitney, Celine Dion, Role mereka modelnya ya, emang. iya suka. Jadi apa namanya, suka lihat contoh-contoh kalau dong di panggung tuh kayak gimana sih, kayak starnya gimana gitu. Jadi sampai terbawa sampai sekarang kayak mimpi itu selalu ada di benak gitu, kayak harus seperti ini, harus seperti ini. Makanya lagu uh, Sedih Mana itu beta cari contoh video klipnya itu video klip barat. Iya. Jadi di istilahnya di ATM gitu ya. Iya, Alicia Cole punya lagu Love. Nah, itu. Oh, jadi video klipnya itu terinspirasi dari Ya, video. pakai jaket-jaket yang ala-ala Kutub Utara lah. Gimana tuh? Udah ada nggak reaksi netizen yang mungkin bilang apa gitu? Puji Tuhan sampai sekarang yang beta lihat dari tadi itu tidak ada. Positif Komennya positif ya, aja. tidak ada. Iya, netizen tuh emang kadang mut-mut. Oh, Jadi mut-mutan ya. jadi hati-hati. Kadang juga bermuka dua juga. Oke, nah Tribuners, mungkin kita ngecek dulu ya apakah sudah ada pertanyaan yang masuk baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage Tribun Ambon. Oh, sementara belum ada. Biasanya Tribuners tuh suka mantau-mantau aja tapi males ngetik, suka mantau doang. Nah Kak, by the way, suara lagunya itu nurun dari siapa? Apakah mama atau bapak tuh emang hobi nyanyi juga, suaranya merdu juga, apa kakek neneknya mungkin atau keturunan dari Mama sama papa bisa nyanyi sih. bisa nyanyi? Iya. Tapi bisa nyanyi di kamar mandi doang. Iya, bisa nyanyi di kamar mandi doang gitu. Nggak ada event mungkin. Aduh, para mama nontonin. Mama halo, mama berarti di mana? Di Manokwari, Kak. Di Iya. Manokwari. Pasti mamanya kami itu bangga banget saat ini punya anak udah terkenal ya, udah tampil di berbagai kota. Punya mimpi nggak sih Kak untuk menjadi penyanyi ibu kota atau mungkin pengen duet sama penyanyi-penyanyi ibu kota lainnya gitu Kak? Pengen sih. Kalau dikasih kesempatan untuk duet sama penyanyi ibu kota, mau duet sama siapa? Hmm, Raisa sih. Raisa. Iya, Oke. Raisa. Kalau cewek, kalau cowok pengen duet sama siapa? Cowok mungkin Judika. Oke. By the way, kakak tuh pernah nggak sih kayak ngikut apa ajang pencarian bakat semacam Indonesian Idol atau Enggak.
Karena orangnya introvert kan, jadi nggak berani kayak, jadi apa ya, beta tuh ngalir doang gitu sih, kayak viral, tiba-tiba viral itu orang yang bikin, jadi tiba-tiba ada job orang yang panggil. Tapi kalau untuk kayak diri sendiri buat, Mevi ikut ini nih, ada Indonesia Idol bukan, X Factor gitu, oh sing sing Oke, berarti belum pernah ya. iya. Kalau ikut berarti kemungkinan juara 3. Juara satunya mungkin kakak deh, Aduh, harus coba sih. aku mah 100 besar juga nggak nyampe kali. Aduh. Nah, kakak udah ada pertanyaan yang masuk dari Facebook Tribun Ambon. Oke. Ini dari kakak Ristiwani. Halo, Kak Tanita. Halo. Kak Tanita ini bertanya, kakak tips supaya suara bagus gimana, Kak? Apa ya? Iya. Mungkin habis ini kalau kakak ngasih tips, kita bisa ngikutin tipsnya suara. Oh, mau jadi ada saingannya dong. Beta ada saingannya. Apa ya? Latihan mungkin? Latihan harus. Itu penting sih kalau untuk vokal sih. Tapi Kak, kalau suara kita yang udah jelek dari sononya gimana? Melatihan sekuat apapun kayaknya akan sama aja. Enggak, itu semua bisa dilatih. Timbrenya orang, apa sih timbrenya? Warna vokalnya orang tuh beda-beda dan pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi bisa dilatih. Ya, tapi harus ini juga ya, tahu diri juga ya. Kalau emang suaranya udah nggak masuk kategori, kalau bisa nggak usah cari pekerjaan lain aja. Oke, Kak Tanita juga bilang Katong suara kadang false. Oke, gimana caranya biar suaranya nggak false, Kak? Nah, itu latihan solmisasi gitu, do re mi fa sol la si do tiap hari mungkin. Kakak beta cerita, beta punya pengalaman. Oke, boleh. Beta pernah melatih ibu-ibu angkatan udara tingkat nasional untuk pelatih angkatan udara Patimura, beta yang tahan. Terus mereka itu juara 2 nasional. Juara 2 se-Indonesia. Juara 1 itu Mabes. Dan itu di dalam paduan suara itu bukan orang-orang yang sering nyanyi. Karena itu ibu-ibu, biasalah ibu-ibu PIA, ibu-ibu tentara itu dari banyak daerah. Dari Jawa, dari Kalimantan, dari mana-mana lah. Dan mereka itu bukan hobi nyanyi dan tidak pernah mau nyanyi. Tidak pernah. Tapi tugas dan tanggung jawabnya mereka harus ikut lomba. Iya, mereka harus ikut lomba. Jadi pas itu beta disuruh buat latih. Tapi beta itu lagi manggung sama kakak Vicky Salamor sama Fresley di Tual. Disuruh selesai event beta pulang disuruh nyanyi. Pas beta datang Domna kata Mivi tolong latihan ibu-ibu Pia. Beta kasih latihan, oh Tuhan, parah, suaranya parah, hancur. Itu pokoknya notasinya itu amburadul lah. Dan beta memutuskan untuk tidak. Kalian pasti bisa gitu ya. Oh, tidak mau dilatih. Tidak mau melatih gitu, tidak mau melatih. Tapi beta pikir, beta bilang untuk komandannya, beta pulang dulu, beta berpikir dulu. Tapi itu beta pulang, kok bisa beta berdoa buat dorang bahwa bukan cuma dong, tapi beta berdoa buat beta diri, kenapa beta tolak ini? Kenapa? Padahal Tuhan sudah kasih beta punya talenta yang seperti ini, bisa latih orang, bisa nyanyi. Kenapa beta jadi orang yang membangkang dan tidak mau melatih orang lain dan tidak mau membagi ilmu untuk orang lain gitu. Beta berdoa dan besok paginya beta kabar untuk komandannya. Paknya tuh nama Pak Jemmy Van Bulow, meninggal orangnya. Dan Pak Jem sampaikan ke atasannya itu Pak Theo bilang kalau Mevi mau, tiba-tiba Mevi mau gitu. Kayak dapat mukjizat gitu ya. Iya, beta bilang kata Pak Jem tolong ya bilang kalau beta mau. Sudah. Beta kasih latih 1-2 hari dong masih oke. Beta baik aja, baik.
Cuma makin kesini kayak dong ibu-ibunya tuh makin ngelunjak main-main gitu. Main-main, dan beta punya kesabaran yang setipis tisu ini, dan orangnya introvert juga, mau marah malu, tidak marah juga tidak berkembang. Jadi gimana ya, harus gimana gitu. Oh, harus kasar sih. Mau dan tidak mau harus. Karena ini lombanya nasional dan itu waktunya mepet, Kak. Itu latihannya 2 minggu mungkin atau 3 minggu. Lalu apa namanya? Dong suruh beta, dong bilang ke apa? Ke koordinasi untuk yang panggil beta nih, Kakak. Bilang kata ganti pelatih. Iya, sempat bilang ganti pelatih. Pelatihnya terlalu kasar. Pelatihnya terlalu kasar. Padahal tadinya Kak Mevi juga nggak enakan untuk Iya. marah. Terus beta datang lagi. Beta tanya, siapa yang disuruh ganti? Gitu loh. Wah, nggak ada yang ngaku gitu. Nggak ada yang ngaku. Terus beta bilang kata, kalau saya mau juara ya sudah, cari pelatih lain aja. Jangan Tapi beta. optimis mereka bisa Harus juara. menang, harus menang. Dan itu disuruh lingkar, lalu bicara keluhannya apa, terus minta maaf juga karena terlalu kasar. Terus bilang ke ibu-ibu bahwa kayak kita ini tidak seumuran, jadi maklum untuk emosi ini, emosi bocil-bocil ini loh gitu lah. Beta bilang ke dong, masa sih beta harus ngerti ibu-ibu? Ibu-ibu harus ngerti beta, kalau beta pulang kuliah, beta harus lihat ibu-ibu gitu. Apalagi dengan beta kondisi sudah capek, jadi tolong mengerti lain. Dan di situ beta push betul-betul ibu-ibu harus juara. Beta push sambil beta ajar dong tuh, beta nangis, Kak. Beta nangis. Beta bilang kata, ibu-ibu jangan sampai beta punya marah ini akan sia-sia. Beta punya ilmu yang beta kasih juga buat ibu sia-sia. Itu ikut lomba apa? Pia Ardia Garini. Pokoknya angkatan udara punya lomba itu se-Indonesia itu. Jadi beta bilang ke doang tuh, jangan sampai ini sia-sia. Percuma katong latihan capek-capek. Percuma beta menangis buat ibu-ibu dong gitu. Jadi tolong untuk saling mengerti. Dan dong di situ paham sekali beta punya rasa. Karena beta sudah menangis gitu, pasti ibu-ibu dong tahu beta punya rasa. Beta bilang ke dong gitu. Dan dong mengerti hal itu. Tiap hari dong seng bikin beta marah lagi, tiap hari dong. Serius ya? Tiap hari dong, serius dong, rajin latihan. Pokoknya beta seng datang dong, Kak Mev kenapa seng datang dong. Bahkan dong mau makan dong ajak, padahal dong benci sekali tuh awal-awal beta tuh. Dan itu pas lombanya virtual kan di RRI. Iya, lombanya dong minta rekamnya tuh di RRI. Pas juara 1 Mabes, 2 Patimura, parah, nangis semuanya. Sampai beta diangkat-angkat, langsung syukuran. Itu bangga sih. Oke, berarti itu membuktikan bahwa kalaupun kita suaranya istilahnya B aja, tapi dengan latihan yang gigih, pasti bisa, ya? pasti bisa. Oke, nah Kak, terus gimana nih untuk mereka yang sebenarnya udah punya suara yang bagus, tapi nggak pede untuk menunjukkan suara mereka tuh, gimana tipsnya biar ya bisa mengikuti jejak Kak Mevi mungkin? Ya, sama DMPT juga begitu. Awalnya seng pede sih. Cuma harus terbiasa dengan hal itu. Karena kalau mau jadi besar, harus seperti itu. Jangan malu-malu. Orang Ambon bilang jangan takisu. Harus pede ya. Harus pede. Kakak niat lomba nyanyi Kak atau apa gitu, mau nyanyi di mana gitu? Atau ikut event apa gitu? Enggak Kak, aku udah sadar diri suaraku jelek Kak. Jadi ikut lomba pun nanti bikin capek aja. Bakalan masuk grand final. Oke, minum dulu Kak. Oh iya, makasih ya. Tribuners yang punya pertanyaan, silakan diketik ya, nanti akan dijawab oleh Kakak Mevi. Nah, ini ada komen di Facebook dari Kak Miss Fan. Keren sih, cantik katanya. Wah, ini Makasih ya. Ini kayaknya fansnya Kak Mevi nih.
Kak Mevi, semenjak viral sampai sekarang berarti udah hampir setahun ya. Iya, Eh, per setahun. Pernah nggak sih kayak ada komentar atau pesan-pesan yang disampaikan dari netizen yang kemudian membuat Kak Mevi kayak yang tadinya misalnya down, yang tadinya ya down karena mungkin ada head comment yang menyakiti hati, tapi karena melihat pesan-pesan dari netizen kemudian langsung semangat lagi. Pernah nggak sih Kak? Iya, banyak juga sih, lebih banyak daripada head comment. Apalagi bilang kata, Kakak Mevi jangan dengar orang bilang ini, bilang itu. Tuhan selalu kasih, jalan buat Kak Mevi, harus kayak gini, harus kayak gitu loh. Sedih juga baca kayak gitu, Kak. Support keluarga untuk Kak Mevi sejauh ini gimana Kak? Terus respons mereka setelah melihat apa yang Kak Mevi sudah capai sampai sekarang ini gimana? Pasti bangga sih orang tua, oma, opa, apalagi beta juga, beta bangga sama beta diri sendiri, dan beta bangga sejauh ini bisa angkat oma dengan opa punya muka toh, kayak bangga sekali, terharu. Beta kakak cuma satu sih, jadi kayak bahkan dia Mungkin sangat bisa ini kali, apa yang mau disampaikan ke oh keluarga, mungkin ke kakaknya, ke mamanya, papanya, omanya. um, sebentar, mama sama papa itu pisah kan, jadi beta sama mama punya oma dengan opa saja, jadi oma dan opa itu panggil mama sama papa, gitu loh ceritanya. Mirip ini ya, mirip uh, winner Indonesian Idol Oh iya ya. ceritanya. Silakan. um, Para beta mama di Manokwari, sehat-sehat. Duh sedih kalau bicara begini. Hmm, Beta akan terus berusaha buat angkat mama deng papa deng oma opa Teca kakak Becky deng beta kakak yang ada di sini, punya muka, dan beta janji beta selalu lihat dong nanti di hari tua. Hmm, aku jadi ingat keluargaku juga nih Kak, di kampung ada. Oke, Kak Mevi mungkin terakhir sebelum kita tutup, apa harapannya untuk karir Kak Mevi ke depan, untuk single-single yang nanti lagi sementara direncanakan kan ya, Iya iya. yang nanti akan di launching, terus gimana caranya fans-fansnya Kak Mevi, Tribuners di rumah untuk support single terbaru Kak Mevi dengan judul C, di mana ini nontonnya di mana, terus mungkin silakan di promoin. Oke, untuk harapan ke depan kayaknya yang tadi beta sudah bilang, mungkin beta akan evaluasi beta punya single-single sebelumnya, dan single kedepannya akan lebih baik daripada single sebelumnya. Dan beta mau minta terima kasih juga untuk Laguga Entertainment, beta punya manajemen. Beta minta terima kasih banyak untuk Soksi juga yang selalu support beta dalam segala hal. Dan beta minta terima kasih banyak untuk Agnes Kiriweno dan keluarga yang selalu support beta juga dalam pembentukan video ini, dan lagu-lagu kemarin semuanya, saudara semua yang selalu support beta dalam karir beta. Beta minta terima kasih banyak. Itu aja Kak. Apalagi itu? Oke, Selain harapan itu? udah. Gimana Oh iya iya, caranya Tribuners lupa lagi. supaya bisa support singlenya Oke, kakak? buat teman-teman semua yang mau nantikan lagu-lagu terbaru dari beta, selalu pantau beta punya YouTube Mevi Patikawa Official. Selain Mevi Patikawa Official, jangan di-subscribe. Karena udah pasti itu bajakan ya, Iya, jadi bajakan. harus nonton konten yang asli, yang Asli, karena official. ada YouTube yang pakai nama Mevi Patikawa juga. Makanya beta bikin YouTube baru Mevi Patikawa Official. Oke, Iya, Kak. jadi nama kakak dipergunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Oke, terima kasih Kak Terima Mevi, kasih sukses banyak. selalu Terima untuk kasih banyak karirnya, Tribun. ke depan, dan semoga single terbaru ini Amin. booming di semua platform media sosial, banyak yang suka, terus bisa ngeluarin single-single terbaru lagi yang
pastinya mudah-mudahan selalu relate ya. Harus banget relate sama netizen supaya bisa ditonton terus. Terus nanti dengerin sambil nangis-nangis. Harus. Galau ya, galau. Iya, galau. Oke. Oke, Kak Mevi, sehat-sehat, sukses juga untuk studinya. Iya, Kak, terima Semoga kasih cepat banyak. kelar. Nanti mungkin kalau ada single terbaru lagi akan kita undang lagi ke Tribun Bastory ya. Amin, Dan amin, akan amin. kita bantu promoin. Oke, Tribuners, nggak terasa kita udah berapa ya, 43 menit menemani Tribuners di Tribun Bastory kali ini. Untuk kalian yang punya mimpi tapi masih malu-malu, lihatlah Kak Mevi. Dari yang tadinya introvert ternyata bisa jadi penyanyi yang terkenal, udah banyak menghasilkan cuan, udah membuat keluarga bangga. Jadi untuk kalian yang punya cita-cita, jangan minder. Kalau punya mimpi harus dicapai, dikejar mimpinya Iya, sampai harus. tercapai. Oke, Tribuners, akhirnya ya saya Putri Utami pamit. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bastory edisi berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa dan amatong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.